Bagi Anda yang diberkati lewat renungan malam ini, silahkan like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang mengalami realita Tuhan yang nyata. Terus terngiang-ngiang dalam pikiran saya suatu perkataan. Perjalanan kegerakan ini merupakan perjalanan yang cukup panjang. Dibutuhkan stamina yang prima, hati yang terus terjaga dalam damai sejahtera dan sukacita, serta ketenangan dalam batin yang melampaui segala akal. Jika tidak, kita akan menjadi pribadi yang mudah menyerah dan enggan untuk melanjutkan perjalanan iman yang ada. Oleh karena itu, dibutuhkan beberapa hal yang harus menjadi perhatian khusus. Yang pertama, pastikan batin kita setiap pagi terus berkobar-kobar. Betapa pentingnya kita terus menjaga diri agar selalu terhubung dengan realita kehidupan firman Tuhan. Lukas 24 ayat 32 menulis, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Pokoknya apapun yang kita hadapi, segeralah untuk mencari apa yang menjadi suara Tuhan, pandangan Tuhan, dan sikap Tuhan. Bisa melalui pembacaan firman, meluangkan waktu untuk mendesak masuk dalam realita Tuhan, dan belajar percaya penuh pada apa yang Tuhan katakan. Tidak perlu berpikir hal yang lain dari apa yang telah Tuhan sampaikan. Sewaktu kita memikirkan hal yang lain, maka batin kita pasti akan terganggu. Tenang saja, kalau Tuhan sudah berfirman, maka sudah pasti kita berkemenangan. Tidak perlu batin kita menjadi gundah. Kegundahan dalam batin hanya akan membuat roh, jiwa, dan tubuh kita semakin melemah. Hati-hati, kegundahan bagaikan rayap rohani yang akan menggerogoti diri kita. Segera tanggulangi dengan memperkatakan firman yang kita terima dari Tuhan. Yang kedua, kondisikan pikiran kita untuk senantiasa merenungkan firman Tuhan. Pikiran adalah bagian penting untuk dikendalikan. Jangan izinkan ada hal lain yang memegang kendali atas pikiran kita. Pastikan kita merenungkan hal-hal yang dari roh. Jadikan Filipi 4 ayat 8 sebagai patokan. Filipi 4 ayat 8-9 menulis, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jika kita bisa memastikan setiap 1 jam sekali membaca firman Tuhan, merenungkan firman, mendeklarasikan firman, maka sudah pasti hidup kita akan penuh dengan kedamaian. Tidak ada kehidupan yang enak dan ringan tanpa diawali dari pikiran yang penuh dengan firman. Perjalanan kita masih panjang. Pikiran kita harus dikuasai sepenuhnya oleh firman. Yang ketiga, latih diri kita untuk meresponi segala sesuatu dengan doa, ucapan syukur, dan sukacita. Ini memang perlu dilatih, karena dunia ini telah mencetak diri kita untuk meresponi segala sesuatu dengan emosi yang negatif. Jangan mau terus ada dalam belenggu dunia. Firman harus memerdekakan kita. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16-18 dituliskan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kalaupun karena satu dan lain hal kita menjadi marah ataupun sedih, segeralah menanggulanginya. Secepat mungkin berubahlah. Toh energi yang keluar untuk marah bakal lebih besar dan merugikan diri kita. Jadi lebih baik
kita pakai energi yang ada untuk mengalirkan sukacita yang memancar dari diri kita. Dan itu pasti membuat kita sehat. Efesus 4 ayat 26-27 menulis, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Amsal 15 ayat 13 menulis, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Amsal 17 ayat 22 menulis, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Perjalanan ini masih panjang dan bersifat kekal. Jadi, kita harus menyimpan kekekalan, yaitu kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam batin, untuk dapat terus melanjutkan perjalanan dalam roh yang berkemenangan. Amin.